Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi hasil kerja kami dari kelompok 8. Baik, sini ada pengertian biaya standar, biaya yang ditentukan di muka sebagai estimasi biaya ideal untuk menghasilkan satu produk atau melaksanakan aktivitas tertentu berdasarkan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi proses, faktor-faktor produksi. Sistem biaya standar mengendalikan biaya produksi, memberikan pedoman biaya bagi manajemen, mengidentifikasi penyimpangan, variance, membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem kalkulasi, sistem bahan baku, tenaga kerja, overhead, aktual costing, aktual, normal costing, aktual, terakhir budget. Standar costing, standar. Lalu ada hubungan biaya standar dan anggaran standar. Unit cost, anggaran, total anggaran dengan biaya standar kali volume produksi, tingkat kegiatan dan efisiensi, standar ideal, teoretika standar, target maksimum efisiensi, standar praktis, praktika standar, target realistis berdasarkan kondisi aktual. Penentuan biaya bahan baku standar, kuantitas standar, studi kasus, data historis, harga standar, harga masa depan, forecast, harga sekarang, harga normal, jangka panjang. Penentuan biaya tenaga kerja standar, jam tenaga standar, data historis, tes produksi, studi waktu dan gerak, estimasi pengalaman, tarif upah standar, perjanjian karyawan, dan data historis, perhitungan normal. Baik, di sini saya akan serahkan kepada Alif, tempat dan waktu dipersilahkan. Lalu untuk penentuan biaya overhead standar, itu ada jenis standar overhead. Pertama, standar teoritis atau standar rata-rata, historis, standar normal, dan standar pelaksanaan terbaik. Variance analysis atau analisis selisih. Nah, formula dasar AP dikali AKI sama dengan harga aktual dikali kuantitas aktual. Yang kedua ada SP dikali AKI, yaitu harga standar dikali kuantitas aktual. Yang ketiga ada SP dikali SQ, yaitu harga standar dan kuantitas dikali kuantitas standar. Price variance itu sama dengan 1 dikurang 2, dan usage variance itu sama dengan 2 dikurang 3. Lalu budget variance sama dengan 1 dikurang 3. Model analisis selisih biaya. Model selisih, terus one-way model selisih total. Two-way model itu selisih harga dan kuantitas. Three-way model itu spending, kapasitas, dan efisiensi. 4. Four-way model spending, kapasitas, efisiensi, dan variabel tetap. Lalu contoh model dua selisih. Diketahui HS sama Rp550 dan HST itu Rp500. Lalu untuk KS sama dengan 90.000 kg dan KST 100.000 kg. Selisih harga sama dengan Rp500 dikurang Rp550 dikali 90.000 sama dengan Rp4.500.000. Itu adalah rugi. Nah, selisih kuantitas yaitu 100.000 dikurang 90.000 dikali Rp500 sama dengan Rp5.000.000. Itu sama dengan laba. Nah, variance tenaga kerja atau tarif variance. Tarif standar dikurang tarif aktual dikali jam aktual. Lalu efisiensi variance, standar jam dan jam aktual dikali tarif standar. Lalu variance biaya overhead, model on the way. Selisih total overhead sama dengan overhead aktual dikurang overhead standar. Kemudian model on the way, selisih terkendali dan selisih volume. Juga ada model three way, yaitu spending variance, idle capacity variance, dan efisiensi variance. Keempat, model four way, yaitu efisiensi variabel dan efisiensi tetap. Lalu untuk kesimpulannya, biaya standar adalah alat penting dalam perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Sistem standar costing memudahkan manajemen untuk mengukur efisiensi produksi, mengontrol penyimpangan biaya, membuat anggaran yang realistis. Jika penetapan standar dilakukan untuk bahan baku, kuantitas, dan harga standar,
tenaga kerja, jam, dan tarif standar. Overhead, biaya tetap dan variabel. 4. Analisis, selisih, dan variance analisis, membantu mengidentifikasi penyimpangan harga, penyimpangan kuantitas, penyimpangan efisiensi, dan penyimpangan kapasitas produksi. Lalu, model analisis selisih yang digunakan bervariasi. Yang pertama ada on the way, two way, three way, four way, sesuai kebutuhan pengendalian manajemen. Dengan sistem biaya standar, perusahaan dapat peningkatan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan biaya, serta meningkatkan akurasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 8. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.